Pemerintah Kota Batu masih menunggu petunjuk teknis terkait pengiriman vaksin COVID-19. Sejauh ini Pemkot Batu masih belum mengetahui seperti apa proses penyaluran vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan pernyataan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, proses vaksinasi di Jawa Timur bakal mulai dilakukan pada pekan ketiga Januari. Pemerintah Kota Batu menggelar rakor bersama Forkopimda dan juga Satgas COVID-19 Kota Batu sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan vaksin Sinovac yang kabarnya sudah berada di Provinsi Jawa Timur. Rakor dipimpin oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan dihadiri oleh Kapolres Batu AKBP Catur Cewibowo, Pabung Kodim 0818 Mayor Armet Hairul Effendi bersama Satgas COVID-19 Kota Batu. Rapat koordinasi teknis tentang persiapan pelaksanaan vaksin COVID-19 ini digelar di ruang rapat utama Balai Kota Among Tani Kota Batu. Proses vaksinasi akan berlangsung selama 15 bulan, mulai Januari 2001 sampai dengan Maret 2022. Dengan jumlah populasi mencapai 181,5 juta jiwa. Tenaga kesehatan dan pelayanan publik mendapat prioritas vaksinasi pertama, kemudian diikuti para lansia, masyarakat rentan maupun masyarakat lain yang berusia 18 sampai dengan 59 tahun. Dewanti berharap semoga vaksin yang diterima bagus, baik, dan bisa membuat masyarakat terhindar dari COVID-19. Beliau juga mengharapkan kerjasama semua pihak agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sampai saat ini Pemkot Batu sendiri sudah melakukan pendataan terkait jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Batu. Tercatat ada 2.033 orang tenaga kesehatan atau nakes yang tersebar di seluruh Kota Batu. Namun demikian, kuota vaksin untuk Kota Batu masih belum diketahui. Dewanti menjelaskan di Provinsi Jawa Timur ada sekitar 200.000 tenaga kesehatan. Sementara jumlah vaksin COVID-19 yang sudah datang pada tahap pertama baru sekitar 78.000 dosis dengan jumlah vaksin yang diterima Provinsi Jawa Timur tersebut belum mencapai 40% dari total tenaga kesehatan yang akan menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19 tahap pertama. Secara teknis kemarin sudah ada diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan, demikian juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi terus terang itu hanya jumlah dan kedatangan vaksin di provinsi. Nah, terus ke kotanya kita juga belum tahu kapan dan juknisnya juga belum keluar. Jadi ini kita masih persiapkan ketika ada nanti sudah datang pihak keamanan, polisi, TNI itu akan membackup, itu saja. Jadi belum kita dapat berapa belum, siapa aja itu belum semua. Gitu. Sampai hari ini belum dapat vaksin? Belum ada. Ya. Sudah dianu ke pusat, pendataannya sudah selesai. Tapi yang jelas data nakes di Jawa Timur itu sekitar 200.000. Nah, vaksin yang datang baru hanya sekitar 77.000 sekian, hampir 78.000. Sehingga itu belum sampai 40% dari jumlah nakes di Jawa Timur. Sehingga kita juga nggak tahu di Batu ini dapat berapa. Kalau jumlah nakes di Batu berapa tuh? 2033. Itu yang prioritas semua? Iya. Gitu. Ya. Belum diketahui berapa nantinya nakes belum. Doakan semua biar nakesnya sehat-sehat gitu. Yanto Yancong melaporkan. Kota Malang sempat mengalami deflasi di beberapa bulan lalu akibat COVID-19. Namun di bulan Desember kemarin, Kota Malang mengalami inflasi sebanyak 0,34%. Penyebab terjadinya inflasi dikarenakan naiknya sejumlah bahan pokok yang cukup signifikan. Di bulan Oktober dan November 2020 mengalami deflasi. Namun di bulan Desember 2020 kemarin, Kota Malang justru mengalami inflasi. Angka inflasi Kota Malang di penghujung tahun 2020 ini sebanyak 0,41%. Dari angka inflasi ini, ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang tertinggi inflasi. Di antaranya komoditi cabai rawit yang naik juga menjadi salah satu penyumbang inflasi sebanyak 0,09%. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras juga ikut menyumbang inflasi di Kota Malang. Selain itu, komoditi yang menyumbang inflasi, kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, dan tembakau juga turut menyumbang inflasi sebanyak 1,18%.
transportasi 0,37%, kesehatan 10%, dan bahan bakar rumah tangga serta pakaian masing-masing sebesar 0,02%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang Sunaryo mengatakan ada sekitar 3 komoditas utama yang turut menyumbang inflasi, sedangkan inflasi di Kota Malang cenderung lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur. Sementara ada beberapa kebutuhan yang menjadi penghambat laju inflasi, yakni buah-buahan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Terkait dengan inflasi di Kota Malang, di bulan Desember 2020 ini Kota Malang mengalami inflasi 0,34%. Dibanding dengan seluruh Jawa Timur, semuanya menunjukkan inflasi. Yaitu di Jawa Timur, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb dan yang rendah terjadi di Kediri. Di Kota Sumeneb, inflasi sebesar 0,71%, di Kota Kediri, inflasi sebesar 0,28%. Andil terbesar inflasi Desember 2020 di Kota Malang ini adalah dari kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau, terutama karena kenaikan cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, dan juga daging ayam ras. Inflasi Desember ini masih lebih rendah dibanding Desember periode 2 tahun sebelumnya, tahun 2019 maupun 2018. Selama tahun 2020, Kota Malang mencatat inflasi sebesar 1,42%. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding dengan inflasi Jawa Timur maupun inflasi nasional. Di Jawa Timur, inflasi sepanjang tahun 2020 sebesar 1,44% dan nasional sebesar 1,68%. Inflasi tahun 2020 Kota Malang merupakan inflasi terendah dalam periode 10 tahun terakhir, dalam periode 2011-2020. Sepanjang tahun 2020, bobot tertinggi penyumbang inflasi di Kota Malang berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kedua adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Mencatat ada 4 komoditas yang menyumbang inflasi terbesar, yaitu emas perhiasan, harga rokok kereta filter, daging ayam ras, dan juga minyak goreng. Dan juga tercatat ada 4 komoditas yang selama 2020 menunjukkan penurunan yang empat besar, yaitu penurunan di tarif angkutan udara, penurunan bensin, dan juga penurunan harga obat dengan resep dokter. Simon Alfredo melaporkan. Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Batu tembus di angka Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai rawit ini dipicu oleh cuaca buruk sehingga pasokan dari petani menurun. Memasuki awal tahun 2021, harga sejumlah komoditi sayuran di pasar tradisional Kota Batu meroket. Hal ini ditengarai oleh cuaca buruk serta minimnya pasokan dari petani. Di sisi lain, para pedagang juga mengeluhkan minimnya daya beli masyarakat. Harga sejumlah jenis sayuran pada musim hujan awal tahun 2021 di pasar tradisional Kota Batu mulai mengalami kenaikan. Sayuran seperti wortel naik dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp10.000. Kubis yang biasanya seharga Rp7.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp13.000. Ironis, dari sejumlah sayur mayur yang mengalami kenaikan harga sangat drastis, yakni cabai rawit sebelumnya hanya di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang sayur mengaku kenaikan harga dipicu oleh cuaca buruk beberapa pekan terakhir, serta minimnya pasokan dari petani. Untuk cabai rawit berapa Bu sekarang Bu? Cabai rawit untuk eceran per 75. Sebelumnya berapa itu Bu? 40. Itu sejak kapan Bu? Sejak tahun baru. Untuk pasokan sendiri Bu susah nggak? Susah. Kenapa Bu kira-kira Bu? Dari Petaninya dari sendiri? petaninya kurang. Atau karena musim hujan ini? Musim hujan juga pengaruh besar. Untuk pembelinya sendiri Bu? Ya ini, ya saon, perapat.
Ibu biasanya kalau sehari laku berapa sih? 4 sampai 5 kilo. 4 kilo. Sekarang ini Cabai berapa? rawit. Iya, Biasanya kalau waktu murah itu berapa? ya, sampai tak kresek 10 kilo habis. 10 kilo satu hari. sehari. Yang turun gratis ini. Kalau untuk tomat Bu? Tomat stabil Stabil. 8.000. Selain cabai kecil apa Bu yang naik? Yang naik wortel, Oh, wortel naik. Terus yang cabai-cabian aja yang menyolok. Di sisi lain, pedagang juga banyak mengeluhkan terkait daya beli masyarakat masih menurun. Para pedagang berharap kepada pemerintah untuk menstabilkan harga cabai rawit di pasaran. Jika harga cabai rawit tidak segera stabil, harganya diperkirakan akan naik terus seperti tahun sebelumnya yang bisa menembus di harga Rp100.000 lebih. Mas perekonomian itu kan istilahnya Makanya, ya, mesti kok benar. kan bisa stabil mana. Kalau sudah bisa stabil mana, orang-orang yang jualan di luar itu loh Mas, kasihan. Kalau kena lombok mahal, bawang merah, bawang putih, tomat, kalau semua mahal kan kasihan orangnya. Kok nggak dapat laba, sin merugi pasti, sin beli kan nggak ada. Sekarang kan musimnya hujan. Kalau jam 10 kan sudah hujan sampai besok pagi lagi. Jadi harapan intinya itu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga lombok. Ya. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki 1 minggu pertama awal tahun 2021, harga sebagian besar sayuran mengalami penurunan yang signifikan setelah naik pada saat awal tahun. Turunnya harga sayuran ini diduga akibat melimpahnya pasokan, sementara permintaan tetap, sehingga pasar cenderung sepi. Kenaikan harga sayuran pada tahun baru memang biasa terjadi akibat permintaan yang mengalami kenaikan, tetapi memasuki 1 minggu pertama awal tahun, harga sayuran sebagian besar kembali turun. Turunnya harga sayuran ini sudah diprediksi para pedagang karena momentum tahun baru naiknya harga sudah biasa. Saat ini harga sayuran di Pasar Karangploso mengalami penurunan signifikan dan para pembeli sayuran secara eceran juga tidak ada peningkatan jumlah pembeli. Turunnya harga sayuran ini sampai dengan 50%-an untuk jenis sayuran tertentu, padahal beberapa sebelumnya masih tinggi. Salah satunya cabai besar yang sempat menyentuh angka 50 ribuan per kilogram kini turun menjadi 18 ribuan. Seledri yang beberapa hari berada di kisaran harga di atas 12 ribuan, kini turun harga menjadi 5 ribuan per kilogram dan masih banyak jenis sayuran lainnya yang turun signifikan. Menurut salah seorang pedagang sayur menjelaskan, turunnya harga sayuran tidak otomatis berdampak pada meningkatnya jumlah pembeli ataupun pemasukan karena pasar cenderung sepi. Di lokasi kawasan Pasar Karangploso, suasana pasar cenderung sepi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan diperkirakan harga sayuran relatif stabil atau bahkan turun kalau pasokan sayur semakin melimpah sementara pembeli tetap. Harganya sudah lumayan, sudah turun. Dulunya kubis itu 8.000, sekarang 7,5. Sawi sekarang gimana Bu? Sawi sekarang 10 ribuan. Lumayan ya? Iya. Naik. Sawi itu apa itu namanya pre itu ya? Ya? 30. Loh, pre pada kemarin. Iya, turun. Kemarin kan 5.000. Iya, sekarang jadi 30. 30? 3 ribuan. Oh, 3 ribuan Bu ya? Berarti turunnya Bu ya? Jadi rata-rata memang sudah turun semua Bu ya? Kenapa Bu? Pasokan banyak, yang belinya itu kok kok kurang, yang pembelinya itu kurang. Oh iya kurang, pasokan Sampai banyak. Sepi. Iya. Padahal kan banyak juga Bu yang tanaman rusak-rusak Bu sekarang. Tapi pasokan tetap banyak sekarang ya? Banyak sekarang. Terus cabai merah besar itu Ya? turun. Berapa belas sekarang? Ya 18. Oh, pada pernah 50 Bu ya? Iya, sekarang itu. Jadi rata-rata sekarang turun semua Bu ya? Iya. Tapi yang pembeli gimana? Pembelinya ya kayak gini. Ya landai-landai aja Bu ya? Hujan, iya. Cuman harga banyak yang turun Bu ya? Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Kurangnya pengawasan iklan reklame di jalan penghubung berdampak pada banyaknya reklame tidak berizin yang dipasang di pohon pinggir jalan. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait. Selain dipasang menyalahi aturan, juga mengganggu pemandangan kawasan sekaligus keberlangsungan hidup pohon pinggir jalan.
Maraknya pembangunan perumahan di Malang Raya berdampak pada semakin banyaknya iklan reklame dipasang. Namun sayang, iklan reklame ini banyak dipasang tidak disertai dengan izin pemasangan dari dinas terkait alias iklan tidak berizin. Berbeda dengan di jalan protokol, pengawasan di jalan penghubung terlihat kurang sehingga banyak iklan reklame dipasang melanggar aturan. Tidak hanya itu, pemasangan yang terkesan seadanya sehingga mengganggu pemandangan kawasan. Iklan reklame ini dipasang dengan cara dipaku di pohon pelindung atau diikat di tiang listrik di jalan penghubung Bandulan Barat, Kota Malang, menuju Kalisongo Dau, Kabupaten Malang. Di jalan perbatasan antar wilayah ini, pengawasan relatif lebih longgar dan tidak seoptimal pengawasan iklan reklame di jalan protokol, sehingga walaupun iklan melanggar aturan masih saja belum ada penertiban. Hujan yang mulai turun banyak mengakibatkan iklan reklame rusak dan sobek, tetapi belum ada penurunan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan sudah seharusnya diberlakukan sama iklan reklame di jalan protokol dan iklan reklame di jalan penghubung yang tidak berizin, harusnya juga ada penertiban terkait dengan pemasukan dari pajak iklan reklame. Di lokasi Jalan Bandulan Barat, Kota Malang, hampir sebagian besar pohon pelindung di sisi kanan jalan dipenuhi lebih dari 2 reklame yang tidak ada izin pemasangan alias iklan liar. Tidak hanya di pohon, iklan reklame juga dipasang di tiang listrik, tembok pinggir jalan, dan tempat-tempat lainnya. Itu iklan reklame itu sudah lama Pak dipasang di pinggir jalan itu Pak, kelihatannya? Ya, sudah lama. Sudah lama, kira-kira berapa bulan? Apa? Ya, nggak tahu ya apa lama itu. Sudah lama Pak ya? Ya. Itu kelihatan iklannya memang nggak ada izin dan sebagainya Pak. Gimana sebagai warga masyarakat ngelihatnya Pak ya? Ya, nggak izin kalau gitu mestinya kan izin kan sarannya Bang Raya. Iya, apalagi itu dipaku di pohon kan juga melanggar ya Pak? Ya mestinya melanggar, cuma ya nggak tahu. Masih belum ada operasi apa penurunan masih belum terlihat? Belum Pak ya? Sampai saat ini. Ini kan juga pemandangan jadi terganggu Pak kalau kayak gini Pak ya? Mestinya terganggu. Terganggu Pak ya? Ya gimana Pak harapannya sebagai warga masyarakat Pak? Ya mestinya ya ada penertiban, penertiban Pak ya. Biar pemasang juga patuh Pak ya. Ya. Jadi masang harus ada izinnya gitu loh. Iya, nggak sembarangan juga dipaku di pohon Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Warga Desa Kebenagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang mengeluhkan kondisi jalan Dusun Sono Tengah yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan penghubung 2 desa ini menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi jalan Dusun Sono Tengah, Desa Kebenagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak parah. Seluruh badan aspal pecah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut yang merupakan penghubung antar 2 desa, yakni Desa Kebenagung dan Desa Kendal Paya, timbul bebatuan di permukaan jalan sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain timbul bebatuan, sebagian kondisi jalan juga becek digenangi air saat diguyur hujan. Jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir 5 tahun lebih mengalami kerusakan. Namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Warga yang sering melintas di jalan tersebut berharap agar pemerintah Kabupaten Malang khususnya dinas instansi terkait segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Harapannya apa Mas? Kalau diperbaiki Mas kalau bisa. Iya. Ini sudah mulai kapan ini Mas kondisi jalan? Sudah lama. Sudah lama Mas ya. Kalau sering lewat sini perasaannya gimana ini Mas? Ya nggak nyaman lah. Nggak nyaman Mas ya. Berarti berharap segera diperbaiki Mas ya. Iya. Alfredo melaporkan.